Hai fans Real Madrid Indonesia. Hari ini ada kabar bagus nih untuk kalian semua. Kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box ya. Live streaming Real Madrid versus Mallorca. Juara bertahan musim lalu Real Madrid dijadwalkan menjamu RCD Mallorca di Santiago Bernabeu pada Minggu 11 September 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Skuad racikan Carlo Ancelotti punya kesempatan besar untuk melanjutkan tren kemenangan di laga tersebut. Pasalnya, Los Blancos lebih unggul di atas kertas dibanding calon lawannya. Karim Benzema dan kawan-kawan belum sekalipun tersandung di La Liga musim ini. Dari total 4 laga yang sudah dilakoni, El Real selalu meraup poin penuh. Adapun Real Madrid tampil dominan kala bertandang ke markas Almeria di pekan perdana. Sang raksasa Liga Spanyol unggul 2-1, Los Blancos kembali berjaya di matchday kedua. Mereka berpesta lewat 4 gol di gawang Celta Vigo. Tren kemenangan anak-anak asuh Carlo Ancelotti terus berlanjut dalam 2 pertandingan teranyar La Liga. El Real sukses membungkam Espanyol 3-1 serta menaklukkan Real Betis dengan 2-1. Pertandingan kontra Mallorca kemungkinan tak bakal menjadi batu sandungan buat Real Madrid menambah torehan angka. Apalagi tim besutan Javier Aguirre belum menunjukkan performa yang terlalu menjanjikan sejak awal musim. Sekedar informasi, Mallorca saat ini hanya bertengger di peringkat 11 klasemen sementara dengan koleksi 5 poin. Mereka tercatat baru meraih 1 kemenangan, 1 kekalahan, dan 2 hasil imbang. Live streaming Real Madrid versus Mallorca dapat disaksikan di platform video.com. Trio gahar Real Madrid yang tidak disangka-sangka. Trio Vinicius Junior, Federico Valverde, dan Karim Benzema gahar betul di Real Madrid. Siapa sangka Carlo Ancelotti rupanya tidak ada niat memainkan mereka bertiga. Sejak musim lalu, Federico Valverde didorong jadi penyerang sayap Real Madrid. Faktanya, pemain asal Uruguay itu merupakan seorang gelandang tengah. Valverde tidak punya pengalaman untuk jadi penyerang sayap, tapi hasilnya memuaskan dengan raihan paling spesial adalah juara Liga Champions musim lalu. Asisnya ke Vinicius bawa Real Madrid kalahkan Liverpool di final. Dilansir dari Marca, rupanya pelatih Carlo Ancelotti tidak menyangka kalau trio Vinicius, Valverde, Benzema jadi begitu berbahaya. Awal Ancelotti memakai ketiganya di lini serang kali pertama adalah pada laga kontra Espanyol di Oktober tahun lalu, Madrid malah kalah. Tak ayal ketika itu Eden Hazard dan Gareth Bale masih kerap alami cedera. Rodrigo dinilai belum mumpuni, pun Asensio dinilai tidak memuaskan Don Carlo. Jadilah Valverde yang dipercaya. Akan tetapi, Carlo Ancelotti rupanya kembali mempercayakan trio itu pada laga-laga besar Real Madrid seperti di babak knockout Liga Champions musim lalu. Hasilnya wow! Bukan cuma itu, Valverde terus dipercaya untuk mengisi pos penyerang sayap Real Madrid. Dari 16 laga terakhir di seluruh kompetisi, 8 kali Ancelotti memasang trio tersebut. Valverde telah menunjukkan kalau dia bisa bermain di posisi sayap. Saya tidak tahu kalau dia punya kualitas untuk bermain di posisi itu, jelas Ancelotti. Valverde memberi banyak energi sebagai penyerang sayap. Permainan kami jadi lebih intens, tutupnya. Alaba paham keputusan Casemiro untuk tinggalkan Real Madrid. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemain Brasil tersebut secara memutuskan untuk bergabung dengan raksasa Liga Premier tersebut dalam kesepakatan yang bisa bernilai hingga 70 juta pounds. Dia menandatangani kontrak 4 tahun dengan seter merah dengan opsi untuk tambahan kontrak yang kelima. Alaba mengakui berbicara secara teratur dengan Casemiro tentang situasinya sebelum kepergiannya. Pemain belakang berusia 30 tahun tersebut memahami situasi yang sedang dialami Casemiro. Pasalnya, dia juga pernah merasakan hal yang sama. Saya berada dalam situasi yang sama dengan saya setahun yang lalu. Itu sebabnya kami banyak membicarakannya, kata mantan pemain belakang Bayern Munich tersebut. Setelah 9 tahun bermain di Real Madrid, dia mencari tantangan baru. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dengan sepenuh hati. Tambahnya, sebagaimana diberitakan Tribal Football. Pemain belakang asal Austria tersebut juga ditanya tentang prospek akhirnya pulang ke klub junior Austria Wina. Austria Vienna adalah klub di hati saya. Saya sangat berterima kasih kepada klub. Jelas bahwa saya akan membantu di masa-masa sulit. Saya mengikuti Austria Wina dengan intens. Saya menonton pertandingan dan berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Tapi itu masih jauh bagi saya, katanya. Saya tidak melihat sejauh itu ke masa depan. Saya masih tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun atau ketika saya menyelesaikan karir saya.
Cedera agak parah, Karim Benzema harus menepi minimal 3 pekan. Ada kabar buruk bagi Real Madrid. Striker andalan mereka Karim Benzema harus menepi 3 pekan akibat cedera. Cedera itu didapatkan Benzema pada pertandingan pembuka grup F Liga Champions pada tengah pekan kemarin. Striker 34 tahun itu dipasang sebagai starter saat Madrid berhadapan dengan Celtic. Saat laga masih berjalan 30 menit, Benzema harus ditarik keluar. Ia mengalami masalah di bagian otot pahanya sehingga ia harus digantikan oleh Eden Hazard. LKWP mengklaim bahwa hasil pemeriksaan cedera Benzema sudah keluar. Hasilnya tidak terlalu baik. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Benzema terdapat di otot quadriceps di paha kanannya. Laporan itu mengklaim cedera Benzema sebenarnya tidak terlalu parah, namun cedera ini tidak bisa dikategorikan dalam cedera ringan. Jika tidak ada halangan, Benzema paling cepat butuh waktu sekitar 3 minggu sebelum bisa berlatih kembali bersama Real Madrid. Dengan kondisi cederanya itu, Benzema kemungkinan besar bakal absen membela timnas Prancis di jeda internasional nanti. Les Bleus akan memainkan laga UEFA Nations League melawan Austria dan Denmark pada akhir bulan ini. Kondisi Benzema nampaknya belum akan fit jelang 2 laga itu, sehingga Didier Deschamps kemungkinan akan memanggilnya. Meski Benzema harus ditarik keluar, Real Madrid sukses memetik kemenangan di markas Glasgow Celtic pada tengah pekan kemarin.